Saudara, para pemilih penyandang disabilitas dipastikan bisa memilih saat Pilkada Gubernur 15 Februari mendatang. Agar tidak terjadi kesimpang siuran terkait tata cara pemilihan bagi penyandang disabilitas, simulasi pun dilakukan. Sebanyak 338 anggota panitia pengawas lapangan Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dilibatkan dalam simulasi tata cara pencoblosan bagi para penyandang disabilitas. Simulasi yang diperagakan, para pemilih penyandang disabilitas netra diperkenankan untuk didampingi seorang pendamping dari sanak saudara mereka. Proses pendampingan bisa dilakukan mulai dari pengambilan kertas suara hingga membantu pencoblosan di bilik suara. Ini loh TPS itu, kemudian permasalahan-permasalahan apa, kelengkapan apa, tugas mereka apa, kewenangan mereka apa. Jadi ditekankan di sini bahwa pengawas TPS itu menjalankan tugas dan kewenangannya yang ada di TPS itu dulu. Karena ini sifatnya baru pembekalan. Jadi ini pembekalan, simulasi pembekalan, nanti kami akan ada rakernis. Nah di rakernis itu baru pendalaman lagi ya, sehingga mereka lebih paham lagi. Selain simulasi bagi penyandang disabilitas, panitia pengawas lapangan juga dibekali teknik menghadapi warga yang memaksakan kehendak saat berada di tempat pemungutan suara. Beberapa aturan lain juga diperkenalkan, seperti larangan untuk membawa ponsel ke TPS dan keharusan menggunakan tanda pengenal dan surat tugas bagi setiap saksi dari pasangan calon. Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pihak kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta segera melakukan mediasi untuk menyelesaikan polemik di antara organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan terkait persepsi dalam organisasi paham radikal. Upaya mediasi melalui Kemenak dianggap sebagai langkah yang tepat guna menghindari munculnya konflik yang bisa berujung pada isu suku, agama, dan ras. Puluhan anggota organisasi Daris Bustahir Indonesia, Pemuda Pancamarga, dan Front Jaga Babel mendatangi kantor Kemenak Bangka Belitung, meminta mediasi dilakukan menyusul adanya pernyataan menolak dari pengurus wilayah GP Ansor terhadap kehadiran pimpinan FPI Rizik Syihab. Ketua dan jajaran pengurus GP Ansor Bangka Belitung diminta menyatakan permintaan maaf secara terbuka dan menarik kembali pernyataan yang menolak kehadiran Imam Besar FPI di Kepulauan Bangka Belitung. Karena sesungguhnya kita juga menyayangi mereka. Asal mereka juga harus kembali ke fitrah mereka sebagai muslim yang mencintai para ulama. Tanpa kita harus, sebenarnya bukan opsi bahwa mereka harus mati, itu bukan opsi. Ya kan? Tapi lebih baik mereka kembali gitu loh. Dan saya pikir kita ada MUI, ada DEPA, ya kan? Walaupun pribadi orang yang paling dalam itu urusan masing-masing, iktikad paling dalam itu bukan urusan kita. Tapi zohir hukum zohirnya, dia bisa nggak kembali berperilaku sebagaimana seharusnya kita, sebagaimana layaknya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang lain, dosen-dosen kita yang lain, yang tidak mengambil face to face ataupun sikap perang terhadap para ulama. Dari kita karena Pak Kanwilnya nggak ada di tempat, dia lagi DL, apa aspirasi dari teman-teman tadi akan kita sampaikan kepada Pak Kanwil. Sangat luar biasa tuntutan-tuntutan tadi, itu akan kita sampaikan dan nanti melalui Pak Kanwil kita akan mencoba untuk bagaimana mediasi kerjasama dengan pihak STAIN ya, untuk menindaklanjutinya sampai ke Pak Sekjen Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia. Himbauannya Pak? Himbauannya kepada masyarakat ya, memang sosial media sekarang ini tidak bisa ditutup-tutup lagi. Yang jelas kita menjaga uhwah Islamiyah kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan kita. Usai mendatangi kantor Kemenak, gabungan Ormas juga menyampaikan permintaan yang sama di kantor DPRD Bangka Belitung. Aksi massa ini berjalan tertib dengan didukung pengawalan dari aparat kepolisian. Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Manajemen Bank Indonesia Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung memastikan isu palu arit dalam uang kertas rupiah baru tidak akan mempengaruhi daya edarnya di tengah masyarakat. Pihak Bank Indonesia tidak akan menarik uang kertas baru hanya karena tafsiran kelompok tertentu yang tidak terbukti kebenarannya. Sosialisasi uang kertas rupiah baru yang digelar Manajemen Bank Indonesia Pangkal Pinang diharapkan mampu membangun kesadaran warga untuk menggunakan alat tukar yang sah yang telah diluncurkan pemerintah. Alat tukar baru dibuat untuk mengganti uang lama yang kondisinya rusak dan tidak menambah jumlah uang yang beredar. Proses pencetakan uang kertas baru dilakukan secara profesional menggunakan sistem recto verso yang membuat logo saling berhimpitan pada kedua sisi uang kertas. Logo secara utuh akan terlihat saat diterawang, sementara pada kondisi biasa yang terlihat hanya sebagian dari gambar logo saja. Masyarakat diminta jeli dalam setiap penggunaan mata uang, serta melakukan transaksi pada tempat terbuka guna menghindari munculnya aksi penipuan. Setiap kejanggalan yang ditemukan diharap segera melapor pada kantor Bank Indonesia agar bisa diusut secepat mungkin. Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, kendaraan angkutan umum jenis minibus yang pernah berjaya pada era tahun 70-an dihadirkan kembali untuk mendukung aktivitas pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Keberadaan minibus sekaligus mengukuhkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tapi juga mampu menyediakan layanan wisata heritage. Minibus ini dinamakan Ponies, yang merupakan singkatan dari Perusahaan Oto Warga Negara Indonesia Sungai Liat. Sesuai namanya, minibus ini menjadi angkutan satu-satunya bagi warga Kota Pangkal Pinang kala itu. Kendaraan roda 4 ini ketika itu melayani rute Sungai Selan, pusat kota, hingga ke Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Saat ini, sebanyak 2 unit minibus dioperasikan kembali untuk melayani para wisatawan yang ingin berkeliling Kota Pangkal Pinang. Minibus yang dicat mencolok warna merah dan kuning ini didesain sesuai bentuk aslinya, sehingga membuat orang yang pernah menaikinya kembali bisa bernostalgia. Setiap minibus memuat sebanyak 12 penumpang dengan rute layanan meliputi Gedung Museum Timah, Perumahan Karyawan Timah, Lapangan Merdeka, dan Rumah Warisan Sejarah Kapten Lai. Saat ini kami akan menunjukkan 2 ponis. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Nanti ponis ini yang secara reguler akan dioperasikan setiap hari Sabtu dan Minggu untuk melayani city tour, tapi juga tidak tutup kemungkinan di hari-hari yang lain. Dan mengenai pengelola museum, saat ini kami mengoperasikan 2 museum. Kami akan memfokuskan museum di Pangkal Pinang dan Montok, dan kami juga akan merencanakan akan merevitalisasi museum di Pangkal Pinang untuk menjadi lebih lengkap lagi isinya. Dan ini mungkin yang lagi fokus utama kami dulu sebelum kami berkembang ke museum Kota Pinang. Nah, jika Anda tertarik, bisa mencoba berkeliling kota dengan minibus ini dengan memanfaatkan promo gratis selama 3 bulan ke depan. Minibus ini nantinya juga didukung pemandu wisata untuk menjelaskan setiap objek wisata yang dilewati. Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.